Perkenalkan, nama saya Anastasia. Saya dari 12 akuntansi akan mempresentasikan bab 1 ekonomi bisnis. Inti masalah ekonomi. Masalahnya adalah bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Inti masalah ekonomi ini berhubungan dengan kelangkaan. Permasalahan pokok ekonomi terbagi menjadi dua, ekonomi klasik dan ekonomi modern atau mikro. Ekonomi klasik, yang pertama itu ada produksi, yaitu kegiatan yang paling utama. Lalu yang kedua ada distribusi, kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan kegiatan menyalurkan barang dari tempat produsen ke tempat konsumen. Yang ketiga ada konsumsi, yaitu kegiatan memanfaatkan atau menghabiskan nilai guna suatu barang. Yang kedua ada masalah pokok ekonomi menurut ekonomi mikro atau ekonomi modern. Masalah ini dihadapi oleh setiap individu. 1. Barang apa yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya. Masalah ini menyangkut jenis barang dan jumlah yang akan diproduksi. Lalu ada bagaimana kita memproduksinya. Masalah produksi juga meliputi teknologi dan metode produksi yang digunakan untuk memproduksi suatu barang, dan bahan mentah yang digunakan dalam proses produksi. Ketiga pertanyaan, yaitu bagaimana memanfaatkan sumber daya alam. Lalu bagaimana memastikan bahwa perusahaan yang memproduksi barang dan jasa mendapatkan sumber daya yang diharapkan. Lalu yang ketiga, bagaimana memastikan metode tertentu sebagai kombinasi yang paling efisien dari sumber daya yang sangat diperlukan karena setiap komoditas dapat diproduksi lebih dari satu periode. Lalu yang terakhir, untuk siapa barang hasil produksi tersebut? Intinya dari pertanyaan tersebut berfokus pada masalah distribusi. Solusi terhadap masalah ekonomi. Yang pertama itu adalah bagaimana kita membuat pilihan yang tepat untuk bertindak. Inti masalah kita telah mempelajari bahwa inti masalah ekonomi adalah keinginan manusia yang tidak terbatas, dihadapkan pada terbatasnya ketersediaan alat, pemuas, atau kebutuhan. Dalam menentukan pilihan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain, yang pertama adalah analisis biaya peluang, yaitu nilai barang dan jasa tersebut. Lalu ada analisis biaya manfaat. Itu digunakan untuk membandingkan berbagai biaya dengan manfaat yang diharapkan. Lalu mengidentifikasi faktor pendorong kegiatan ekonomi. Kita hendaknya mempertimbangkan apa motifnya, berasal dari dalam diri atau dari luar diri, seperti pengaruh lingkungan atau sekitar, atau juga iklan. Lalu menyadari trade-off. Itu ada situasi ketika seseorang harus membuat keputusan untuk memilih suatu hal dengan mengorbankan hal yang lain dengan alasan ekonomis. Lalu berpegang pada prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi berbunyi, pengorbanan untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya atau pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil tertentu. Lalu yang terakhir, terjadinya hukum nilai guna marginal, yaitu ketika jumlah konsumsi meningkat, nilai marginal yang didapat dari mengonsumsi unit tambahan mula-mula meningkat sampai titik tertentu, sampai akhirnya menurun. Lalu yang kedua ada memanfaatkan biaya peluang. Itu untuk mengatasi masalah ekonomi dan mengadakan pilihan. Diperlukan analisis biaya peluang. Secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan suatu barang atau jasa. Berikut adalah contoh dari
untuk memahami bagaimana konsep dan perhitungan biaya peluang. Jadi biaya yang dikorbankan bukan hanya biaya yang nyata-nyata dibayar, tapi termasuk pendapatan yang tidak jadi diperoleh karena memilih untuk pergi bertamasya. Sementara itu biaya peluangnya adalah pendapatan yang tidak jadi didapat karena memilih untuk pergi bertamasya, yaitu sebesar 200.000. Menentukan skala prioritas, yaitu dengan menetapkan skala prioritas. Kebutuhan yang lebih penting harus didahulukan pemenuhannya daripada kebutuhan lainnya atau yang tidak penting. Berikut adalah contoh untuk memahami konsep skala prioritas. Keadaan tersebut mengharuskan Cindy harus memutar otak agar uang saku yang terbatas itu dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik. Yaitu Cindy menabung sebesar 100.000. Cindy harus memutuskan dua pilihan, yaitu tidak menabung atau tidak jajan. Maka keadaan tersebut mengharuskan Cindy harus memutar otak agar uang saku yang terbatas itu dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik. Lalu yang keempat ada pengelolaan keuangan. Pengelolaan kebutuhan berkaitan erat dengan uang. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa uang memegang peranan penting dalam kehidupan. Lalu yang kelima ada penerapan sistem ekonomi yang tepat. Untuk mengatasi masalah ekonomi diperlukan pemilihan sistem ekonomi yang tepat untuk diterapkan. Contohnya sistem ekonomi tradisional dan ekonomi campuran. Ekonomi tradisional yaitu sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional. Sistem ekonomi komando atau campuran yaitu sistem ekonomi terpusat atau perencanaan. Di sini peran pemerintah sangat dominan, sedangkan peran masyarakat atau pihak swasta sangat kecil. Itu adalah hasil dari presentasi saya mengenai masalah ekonomi bab 1 ekonomi bisnis. Terima kasih.